Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai software matematika yang sering digunakan oleh orang matematika atau matematikawan atau bahkan orang teknik lainnya. Di jurusan lain juga menggunakan software ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah MATLAB ya. Buku panduan MATLAB sudah saya upload di MMP. Jadi ini adalah modul praktikum kalkulus di mata kuliah kalkulus jurusan matematika. Ada beberapa bab. Yang pertama mengenai operasi aljabar dan fungsi pada MATLAB. Kemudian di sini ada fungsi. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada limit, ada turunan dan integral ya. Jadi definisi-definisi dari fungsi-fungsi yang dipakai di dalam MATLAB itu sudah tertulis dengan jelas di sini. Anda bisa mengikuti sintak atau kode-kode yang dipakai di MATLAB. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama tentang operasi aljabar pada fungsi dan fungsi pada MATLAB ya. Jadi MATLAB itu singkatan dari matriks laboratori ya, suatu pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, powerfulnya MATLAB atau kekuatan MATLAB itu adalah operasi matriks, sehingga di sini disebut dengan matriks laboratori. Jadi operasi matriks yang didefinisikan di MATLAB itu sangat-sangat bermanfaat bagi seorang matematikawan maupun seorang engineer. Kenapa? Karena MATLAB bisa menghitung matriks yang sangat luar biasa besar, katakanlah 100.000 kali 100.000 dan seterusnya. Nah, itu adalah kekuatan MATLAB. Yang pertama kita akan membahas mengenai operasi matematika pada MATLAB. Ada perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan. Operasi di MATLAB itu kalau perkalian kita pakai star, pembagian kita pakai garis miring, kemudian penjumlahan kita pakai penjumlahan, dan pengurangan kita pakai pengurangan seperti biasa. Untuk fungsi pada MATLAB, katakanlah fungsi sinus ya, ini ditulis sin x, cos x, tan x, dan seterusnya. Sedangkan untuk fungsi, katakanlah fungsi logaritma, tinggal kita tulis log x, log 10. Ini kalau misalkan bilangannya adalah bilangan 10 ya, bilangan dasarnya adalah bilangan 10. Log 2 sama log 2 misalkan kalau bilangan dasarnya adalah bilangan dasar 2. Tapi kalau misalkan kita punya bilangan dasarnya bilangan natural atau Euler number, maka cukup log x gitu ya, log x gitu ya. Kemudian sin x, cos x, ini fungsi trigonometri. Kemudian ada fungsi floor, fungsi ceiling, ada fungsi apa lagi di sini. Nah, fungsi-fungsi yang lain Anda bisa lihat sendiri di buku panduan praktikum kalkulus ya, ada di MMP. Nah, kita langsung di MATLAB. Tadi kita coba ini ya. Oke, ini adalah software MATLAB. Ini adalah folder di mana Anda menyimpan file-file ya. Sebelah sini disebut dengan command window dan sebelah sini disebut dengan workspace. Dan di atas ini toolbar ini adalah tools-tools yang bisa kita pakai untuk mengoperasikan MATLAB. Contoh yang pertama yang paling sederhana yaitu penjumlahan. Contohnya kita punya 5 kita tambah dengan 6 gitu ya. Maka kalau kita tekan enter, kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini disimpan di MATLAB di sini workspace. ANS ini singkatan dari answer ya. Answer gitu ya. 11. Nah, kalau kita definisikan katakanlah A sama dengan 5. Kemudian saya tekan enter, maka di sini muncul A bernilai 5 ya. Kalau kita tulis B sama dengan sama dengan 6. Saya tekan enter, maka di sini muncul B bernilai 6. Sehingga kalau saya tulis A dikalikan dengan
dikalikan dengan B ya, maka hasilnya adalah 30 langsung ketemu. Kenapa? Karena A nya tadi bernilai 5 dan B nya bernilai 6 gitu ya. Nah, untuk menghapus semua layar atau semua tulisan-tulisan yang ada di command window, kita ketik CLC, maka kita tekan enter, kita akan menghapus semua tulisan-tulisan yang ada di command window. Sedangkan yang untuk menghapus workspace di sini kita ketik clear ya, clear, maka di sini di workspace akan hilang semua ya. Kita kembali dari awal, kita ketik CLC, kita ketik clear, maka hapus semua data yang ada di workspace. Kemudian kalau misalkan kita mau memanggil data yang setelah kita ketik tadi, kita pencet di keyboard arah atas dan bawah, panah atas dan bawah. Nah, ini panah atas dan panah bawah. Kita punya tadi A adalah 5 dan B adalah 6 gitu ya, maka saya punya A kita bagi dengan B, maka hasilnya adalah 0,83. A dikurangi dengan B, maka hasilnya adalah -1. Oke, ini cara operasi dasar di MATLAB. Kita ketik CLC untuk menghapus command window dan clear untuk menghapus workspace. Oke, itu yang pertama, operasi pada MATLAB. Kemudian saya punya sin X ya, katakanlah saya punya sin P gitu ya, sin P. Ingat P di sini adalah 3,14 atau 22/7 dan sekian ya. Kalau kita ketik sin P, maka kita punya hasilnya adalah 1,e pangkat min 16 ya, 1,e pangkat min 16. P sendiri adalah 180, sehingga hasilnya adalah mendekati 0 atau 0. Atau kalau kita ketik sin 0 ya, sin 0 sama dengan 0. Kita ketik lagi sin 2pi, misalkan 2 kali pi, maka hasilnya min 2,4 kali 10 pangkat min 16. Oke, nah di sini ini pi ini atau sin ini harusnya dalam bentuk radian, bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk sudut ya atau derajat. Ini kita punya sin 30 misalkan. Ini bukan sin 3 derajat 30 atau 30 derajat, tapi sin sebanyak 30 dalam bentuk radian, 30 radian ya. Nah, kenapa sin pi yang harusnya 0 jadi 1,224 10 pangkat min 16 ini 10 pangkat min 16? Karena pi sendiri ini bukan eksak ya. Pi sendiri adalah 3,14 sekian, sehingga hasilnya tidak sama dengan benar-benar 0, tapi mendekati 0. Kenapa? Karena 10 pangkat min 16. Begitu juga dengan sin 2pi yang harusnya dalam teori adalah 0, di sini adalah min 2 kali 10 pangkat min 16. Kenapa? Karena radian atau pi sendiri itu memiliki angka di belakang koma yang sangat panjang, sehingga tidak sama dengan benar-benar 0. Oke, itu adalah sin dan cos tangan juga sama, semua dalam bentuk radian ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke mana tadi? Fungsi sudah. Kita lanjutkan ke ini contoh. Kita lanjutkan ke fungsi. Nah, kita juga bisa mendefinisikan suatu fungsi, di mana fungsi itu fungsi, katakanlah fungsi polinomial gitu ya, fungsi polinomial. Tapi sebelumnya kita coba logaritma dulu. Nah, kalau kita punya logaritma, katakanlah log 10 dari 1000 gitu ya,
maka hasilnya pasti sama dengan 3. Kenapa? Karena 1000 adalah 10 pangkat 3. Kemudian kalau saya tulis log 2 kalikan log 2 dari berapa? 32 misalkan sama dengan 5. Kenapa? Karena 32 adalah 2 pangkat 5. Sedangkan kalau saya tulis log katakanlah kita punya exp itu adalah eksponensial atau e pangkat ya, exp 1 hasilnya adalah sama dengan 1. Kenapa? Karena log e di sini adalah sama dengan 1. Kenapa? Karena log di sini ini bilangan dasarnya adalah bilangan natural atau Euler number, sama dengan len yang sudah kita pelajari. Len adalah log dengan Euler number. Kita lanjutkan ke fungsi yang lain. Kita hapus dulu, kita clear. Oke, kalau kita punya fungsi yang lain, katakanlah kita punya fungsi x kuadrat min 3x. Pertama kita definisikan dulu variabel x nya, dimana variabel x adalah x sama dengan sim, ini artinya simbol x adalah variabel dengan disimbolkan x gitu ya. Kemudian kita definisikan fungsinya, yaitu kita punya f sama dengan add dalam kurung x, jadi fungsi x dimana fungsinya adalah x kuadrat min 3x gitu ya. Kita klik di sini, maka kalau kita tulis f2 gitu ya, f2 hasilnya sama dengan min 2. Kenapa? Karena kalau misalkan kita substitusikan 2 ke sini, 2 kuadrat 4 min 3 kali 2 min 6 sama dengan min 2 gitu ya. Nah, ini cara mendefinisikan fungsi di MATLAB. Jadi pertama kita ketik x sama dengan sim x gitu ya, kemudian kita definisikan fungsinya. Nah, kalau kita ingin mencari akar-akarnya gitu ya, maka kita tulis solve f dalam kurung x gitu ya. Maka kita akan mendapatkan akar-akarnya adalah 0 dan 3. Jadi akar-akar dari x kuadrat min 3x ya sama dengan 0 dan 3. Atau kalau kita ingin mencari f inverse nya, kita tulis f inverse fx, maka kita akan mendapatkan fungsi inverse nya. Nah, ada banyak perintah-perintah untuk menyelesaikan fungsi sekali lagi di buku panduan ini, Anda bisa lihat sendiri di sini. Nah, sama limit juga bisa diselesaikan dengan menggunakan MATLAB. Contohnya kita punya ini ya. Nah, sekali lagi kita ketik x sama dengan sim gitu ya. Maka kalau kita tulis limit fx x mendekati 2 right, ini artinya limit kanan, dan left adalah limit kiri. Kita coba di sini tadi. Kita ketik limit fx gitu, x, berapa, katakanlah kita 2 gitu. Kemudian kita tulis right, maka kita akan mendapatkan limit kanan sama dengan min 2. Tapi kalau kita tulis limit kiri, ya tinggal kita ganti di sini left, nah kita akan mendapatkan limit kiri sama dengan min 2 juga. Jadi limit kanan sama dengan min 2, limit kiri sama dengan min 2. Atau kita tulis limit tanpa menyebutkan left atau right, atau limit kiri limit kanan, sehingga kita akan mendapatkan limitnya sama dengan min 2. Nah, ini cara untuk mencari limit seperti yang ada di buku panduan ini. Sekarang kita belajar mengenai turunan. Turunan di MATLAB itu didefinisikan dengan div ya. Div fx berarti turunan f terhadap x, atau div dalam kurung fx, x berarti turunan terhadap x. Nah, kalau turunan kedua berarti div dalam kurung div lagi. Turunan ke n berarti div dalam kurung fx, x, n. Nah, n nya ini berapa? Apakah turunan kedua, turunan ketiga, atau kita gunakan sederhana
div fx, n berarti turunan ke n gitu. Nah, kita coba di MATLAB. Kita clear dulu, kita semua clear, kita panggil lagi, jangan lupa tanda panah ke atas atau ke bawah. Kita punya fungsinya fx x, kemudian kita punya fx sama dengan x kuadrat min 3x gitu ya. Maka kita bisa ketik div fx, x berarti turunan pertama, fx, x berarti turunannya adalah 2x min 3. Kalau kita ketik div fx, 2 berarti turunan kedua dari fx, yaitu sama dengan 2. Ini turunan pertama, ini turunan kedua. Nah, ini adalah contoh turunan di MATLAB. Jadi jangan lupa didefinisikan dulu x-nya adalah simbol x, kemudian fungsinya kita tulis, kemudian kita cari turunannya div fx, x ya. Kemudian kita belajar mengenai integral. Integral tak tentu artinya nggak ada batasnya, dan integral tentu. Integral tak tentu kita langsung ketik int fx, x berarti integral fx terhadap x. Int fx x a sampai dengan b berarti ini ada batasnya a sampai dengan b. Contohnya di sini kita punya div sudah, kita punya int ya, integral. Nah, kalau integral rangkap 3 berarti int ya, berarti integral rangkap 3. Kemudian ini kita punya int fx, x. Kita langsung di MATLAB, kita clear dulu, kita close dulu, kemudian kita berikan x sama dengan simbol, kita panggil lagi fungsinya, kita tulis int fx ya, fx, x gitu ya. Maka hasilnya adalah di sini kita punya x kuadrat kalikan dengan 2x min 9 per 6. Kalau kita sederhanakan jadi berapa di sini? Kita punya integral fx x gitu ya. Maka hasilnya adalah x pangkat 2 kalikan dengan 2x min 9 per 6. Ini agak sedikit lebih kompleks. Kita coba expand ya, kita expand kemudian ans, maka hasilnya sama dengan, nah hasilnya sudah kelihatan, sepertiga x pangkat 3 min 3x kuadrat per 2 dari integral ini ya, integral fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x. Oke, sekarang kita langsung ke coba plotting dari suatu fungsi. Dalam MATLAB ini bisa digunakan untuk plot 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, untuk plotting di MATLAB ini harus kita definisikan dulu variabel x-nya dari mana sampai mana. Contohnya kita punya x sama dengan dari min 10 sampai dengan 10. Dengan setiap gridnya kita gunakan 0,001. Kemudian kita definisikan fungsinya dan kita plot x, fx. Kita langsung coba di sini tadi. Jadi kita clc, kita clear, kita definisikan fungsinya, kemudian kita ketik fx sama dengan x kuadrat min 3x itu. Kita definisikan x-nya, x sama dengan dari min 5.2 ya. Kita buat gridnya. Jadi dari min 5 sampai 5 itu kita bagi menjadi beberapa titik yang setiap titiknya itu berjarak 0,01 dari 5. Nah, kalau kita ketik enter maka muncul semua angka-angka yang itu dari min 5 sampai dengan 5. Kalau misalkan nggak mau sampai sebanyak itu, kita coba beri titik koma di sini, titik koma, maka x ini tidak akan diketik sampai dengan panjang gitu. Kemudian kita coba plot ya, x, fx, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Oke, di situ di situ fx nya harus menggunakan titik. Jadi kita definisikan fx nya, kita buat titik di sini ya, kemudian kita coba plot.
Nah, kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan ini plotnya, plot dari fungsi x kuadrat min 3x. Nah, perlu diketahui bahwa di sini error, setiap errornya akan muncul di mana letak errornya. Incorrect dimension for raising a matrix to a power. Jadi kalau kita gunakan titik di depan tanda pangkat ini, maka ini akan bisa kita operasikan. Kenapa harus ada titiknya? Jadi titik ini operasi elemen per elemen, ya, operasi elemen per elemen, sehingga perlu didefinisikan karena x ini adalah sebuah vektor yang isinya adalah seperti ini, ya, seperti ini, baris hanya satu baris tapi kolomnya ada sekitar 1001 di sini, 1 kali 1001. Maka untuk setiap elemennya ini kita pangkatkan, maka kita perlu mendefinisikan di MATLAB dengan titik di depan sebelum pangkat, ya. Maka hasilnya kita bisa plot seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan MATLAB yang sederhana. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa cek di sini di buku panduan kalkulus yang sudah di MMP. Saya akan menjelaskan di software Maple di video selanjutnya.